Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan alam, ketemu lagi di kelas 9. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah belajar di bab 3. Sekarang tentang pewarisan sifat. Sudah pertemuan yang kelima. Tetap di guru yang sama, Bu Mamai. Bab 3, pewarisan sifat. Wajah orang tua. Lihat LKS-nya ya, halaman 37. Wajah orang tua mirip dengan wajah anaknya. Tidak hanya wajah saja yang mirip, namun golongan darah anak juga memiliki persamaan atau perpaduan dari golongan darah kedua orang tuanya. Bulu dan ekor anak kucing juga mengikuti kedua induknya. Mengapa dapat terjadi hal tersebut? Makhluk hidup yang memproduksi secara generatif, secara kawin, ya, melibatkan induk jantan dan induk betina, sehingga sifat keturunannya merupakan perpaduan dari kedua induknya. Sifat yang diturunkan pada makhluk hidup dipelajari dalam pewarisan sifat. Proses pewarisan sifat ini terjadi pada saat proses fertilisasi atau pembuahan. Dari dua gamet melalui pewarisan sifat, manusia dapat menghendaki sifat yang diinginkan untuk memuliakan makhluk hidup, seperti memilih sifat yang unggul dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita buka LKS halaman 38. Materi genetik. Pertama, materi genetik dibagi ada 3. Kromosom, DNA, dan gen. Kromosom berfungsi membawa sifat individu dan membawa informasi genetika karena di dalam kromosom mengandung gen. Lihat LKS-nya. Kromosom terdapat di dalam inti sel. Kromosom pada makhluk hidup berukuran panjang 0,2 sampai 50 mikro dan diameternya 0,2 sampai 20 mikro. Kromosom tadi berfungsi membawa sifat individu dan membawa informasi genetika karena di dalam kromosom mengandung gen. Ya. Gen-gen pada kromosom terdapat pada tempatnya yang disebut dengan lokus. Gen merupakan bagian dari molekul DNA. Kromosom terlihat pada saat sel akan membelah dalam bentuk benang-benang kromatin. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh terdapat dengan tersusun kromosom pada sel kelamin gamet. Kromosom sel penyusun tubuh disebut juga autosom. Merupakan kromosom yang menentukan sifat tubuh seperti warna kulit, warna bunga, lebar mata, hidung, dan tinggi badan. Kromosom sel disebut juga gonosom, merupakan kromosom yang berperan menentukan jenis kelamin. Pada manusia ada kromosom kelamin X dan kelamin Y untuk menentukan kelamin laki-laki yaitu XY dan kelamin perempuan yaitu XX. Ya. Kromosom pada sel tumbuhan susunan berpasangan disebutnya diploid 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan disebutnya haploid N. Jumlah kromosom sel tubuh kita manusia sebanyak 23 pasang, sehingga dalam keadaan diploid berjumlah 46 buah kromosom. Kromosom 1 sampai nomor 22 adalah kromosom tubuh. Kromosom nomor 23 adalah kromosom sel kelamin. Ya, penulisan kromosom tubuh yaitu 22 AA ditambah XY untuk laki-laki dan 22 AA tambah XX untuk perempuan. Pada sel kelamin, kromosom tidak berpasangan atau haploid, sehingga untuk laki-laki ditulis 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Sedangkan untuk perempuan ditulis 22A ditambah X. Ya, tinggal kamu baca kembali. 2. DNA atau deoxyribonucleic acid.
Kamu lebih bisa dah bahasa Inggrisnya dah. Asam deoksiribonukleat merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Ya jelas. Ya. Tugas utama membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Struktur DNA digambarkan sebagai tangga tali perpilin yang merupakan senyawa polinukleotida. Setiap nukleotida merupakan susunan rantai yang panjang yang bersusun dari senyawa fosfat, gula patosa, deoksiribosa, dan basa nitrogen. A. Senyawa fosfat fungsinya untuk mengikuti molekul gula satu dengan gula yang lain. B. Gula pentosa membentuk rangkaian gula fosfat yang merupakan tulang punggung atau kekuatan dari struktur double helix DNA. C. Basa nitrogen halaman 39 ya anak-anak. Terikat pada setiap molekul gula. Basa nitrogen dibedakan ada dua. Basa purin terdiri atas adenin A, guanin dan guanin. 2. B. Pyridin terdiri atas timin dan sitosin. Basa nitrogen yang terdiri atas purin, adenin dan guanin dan pyridin, sitosin dan timin akan membentuk rangkaian senyawa kimia dengan gula pentosa, membentuk nukleosida. Nukleosida bersenyawa dengan gugus fosfat membentuk nukleotida yang mempunyai bentuk rantai panjang. Nukleotida inilah yang akan menyusun molekul DNA. Satu molekul DNA terdiri atas ratusan atau ribuan nukleotida. Nukleotida tersebut membentuk rantai panjang yang disebut dengan polinukleotida. Antara rantai polinukleotida satu dengan yang lainnya saling berhubungan pada bagian basa nitrogen. Itu struktur dari DNA. Ketiga, gen terletak di dalam DNA yang berupa unit-unit kecil yang berfungsi sebagai penentu sifat dari suatu organisme. Gen, keturunannya. Gen terletak di DNA ya tadi. Posisi gen di dalam kromosom terletak di dalam lokus. Secara skematis, lokus merupakan simpul atau bulatan terderet yang jaraknya berukuran dalam satuan miligam atau mm. Setiap kromosom mengandung ribuan gen. Pada manusia setidaknya mengandung 100.000 gen. Gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dalam kromosom homolog dinamakan alel. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang sama, baik bentuk, ukuran, jumlah maupun jenis gen yang dikandungnya. Gen merupakan substansi hereditas yang memiliki fungsi sebagai berikut. A. Menyampaikan informasi genetika dari generasi ke generasi. B. Mengontrol dan mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. C. Menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Sifat-sifat tersebut dapat berupa warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk badan. Nah, semuanya tinggal kamu baca kembali. Lanjut. B. Halaman 41. Hukum pewarisan sifat. Pertama, hukum Mendel. Gregor Mendel, orang yang pertama kali menyelidiki pola pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Dia menggunakan jenis tanaman yang digunakan dalam eksperimen Mendel adalah kacang ercis. Nama ilmiahnya Pisum sativum. Kenapa alasannya dia memilih kacang ercis? A. Memiliki 7 pasang sifat yang kontras. B. Memiliki bunga sempurna sehingga dapat melakukan penyerbukan sendiri. C. Mudah dipelihara dan disilangkan. D. Mempunyai keturunan yang baik. E. Mempunyai daur hidup yang pendek sehingga cepat menghasilkan keturunan. Langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni, yaitu tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri senantiasa menghasilkan keturunan yang sifatnya sama persis dengan sifat induknya. Walaupun penyerbukaan tersebut dilakukan berulang-ulang, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya, Mendel menyilang 2 individu gaul murni yang sama-sama memiliki pasang sifat yang kontras. Misalnya, kacang ercis biji hijau disilangkan dengan ercis yang bijinya kuning.
Nah, dari persilangan ini Mendel mengemukakan beberapa kesimpulan yang kemudian disebut dengan hukum Mendel. A. Setiap individu hasil persilangan mengandung gamet dari kedua induknya bersifat diploid 2N. Misalnya induk jantan berwarna merah, betinanya warna merah tuh jantannya dituliskan menggunakan M besar dan betinanya M kecil, maka keturunannya memiliki gen M besar dan M kecil, ya, lebih dominan ke jantan. B. Pada proses pembentukan gamet dan berpisah secara acak, hukum segregasi secara bebas atau dikenal sebagai hukum Mendel 1. Jadi M besar M kecil akan berpisah menjadi dua gamet jika M dan M-nya besar dan M-nya kecil. Hukum Mendel 1 digunakan untuk pedoman menentukan sel gamet terbentuk dari induk dalam suatu persilangan. Lihat halaman 42-nya ya. Fenotipenya bunga warna merah, dominannya homozigot. Tinggal kamu baca. Heterozigot, ya, fertilisasi itu pembuahan. Tinggal kamu baca semuanya, tinggal dipahami. 2. Persilangan sifat. Persilangan sifat biasanya ada dibagi dua. Simbol-simbol dalam persilangan sifat. Persilangan yang dilakukan biasanya dalam bentuk simbol-simbol. 1. P-nya singkatan dari parental, yaitu induknya. Induk pertama diberi simbol P1, induk kedua diberi simbol P2, dan seterusnya. F. Singkatan dari filius, yaitu keturunan yang dihasilkan oleh perkawinan. Keturunan pertama diberi simbol F1, keturunan yang kedua diberi simbol F2, dan seterusnya. G. Singkatan dari gamet atau sel kelamin suatu individu. 4. Alel merupakan salah satu anggota dari pasangan gen alternatif, contohnya B besar menentukan buah berbentuk bulat dan B kecil menentukan buah bentuk kisut. B-nya dan B kecil merupakan alelnya. 5. Rasio perbandingan. B. Persilangan satu sifat beda atau monohibrid, ya. Persilangan dengan satu sifat beda menurunkan sifat dominan apabila sifat keturunannya sama dengan salah satu sifat induknya. Mendel bereksperimen pada persilangan kacang ercis, Piscium sativum bunga merah ditulisnya M besar dengan kacang ercis bunga putih disebutnya M kecil. Induk yang dipilih tersebut adalah gaur muli, yaitu sifat individu yang selalu tahap bersilang dengan satu sifat benda berikutnya. Lihat di LKS halaman 42. Tahap-tahap persilangannya nih caranya. P1 bunga merah, tadi bunga merahnya itu jantan. Ditulisnya genotipenya M besar. Dikawin silangkan dengan bunga putih perempuan betina. M kecil. Gametnya M besar digabungkan dengan M kecil. Keturunan pertamanya F1-nya menghasilkan M besar dan M kecil, jadinya bunga merah karena lebih dominan ke bunga merah yang besarnya. Lanjut, F2-nya M2, keturunan yang keduanya M2 merah, dominan merah, perempuannya pun dominan merah. Gametnya M. Yang keduanya dikawin silang. Gamet MM. Nah, dengan gamet jantan dan gamet betina, M tambah M jadi M besar. M besar dengan M kecil. M besar, M kecil, dan M kecil. Keterangan, F1 merupakan gabungan gamet-gamet dari F1, hukum Mendel 1, ya, sehingga diperoleh keturunan. Genotipe MM, penotipenya bunga merah. Penurunan keturunan F1 yang dihasilkan dengan sesamanya. F2-nya merupakan gabungan gamet H dari P2 sehingga diperbolehkan keturunan F2 dengan genotipe dan fenotipe sebagai berikut. MM-nya jadi lebih dominannya ke fenotipenya bunga merah. M besar M kecilnya bunga merah tetap karena lebih dominannya M besarnya yang dibacanya.
M besar, M kecil, bunga merah. Kalau MM jadi bunga putih, ya. M kecil, M kecil. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa rasio fenotipenya M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil M kecil. Jadi rasio fenotip F2 pada monohibrid dominan penuh adalah bunga merahnya ada 3 berbanding dengan bunga putihnya. Jadi atau 75% bunga merah keturunannya dan 25% keturunannya bunga putih. Lanjut. Persilangan dua sifat beda di hibrid. Kalau tadi dua sama monohibrid. Lihat halaman 44. Persilangan dua sifat beda di hibrid. Mendel juga bereksperimen dengan menyilangkan kacang ercis 2 dengan dua sifat yang berbeda, yaitu bersifat buah warna bunga, kacang ercis buah bulat dan bunga kuning. Bersila, dia ditulisnya dengan B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan kacang ercis buah kisut dan bunganya hijau, B besar, B kecil, K kecil. Pada keturunan pertama F1 memperoleh semua keturunan memiliki fenotipe buah bulat dan buah kuning. Kemudian penyilangan F1 dengan sesamanya dan diperoleh keturunan F2 dengan fenotipe buah bunga kuning sebanyak 315 tanaman. Buah bulat bunga hijau berbanyak 108 tanaman, buah kisut buah kuning sebanyak 106 tanaman, buah kisut bunga hijau 32 tanaman. Apabila diringkas maka mendekati rasio fenotipe 9 berbanding 3 dan 1. Secara teoritisme persilangan di hibrid dapat dijelaskan sebagai berikut. P1-nya buah bulat bunga kuning dikawinkan dengan buah kisut bunga hijau. Lihatin. Kalau buah bulat bunga kuning B besar, K besar dikawinkan dengan buah kisut warna hijau. B kecil, K besar, K kecil. Gametnya B besar, K besar, B kecil, K kecil. Dihasilkannya B besar, B kecil, K besar, K kecil, buah bulat, B-nya itu buah bulat, bunga kuning. Nah, sekarang lihat yang dihasilkan. BBKK. Nah, semuanya itu nanti kamu hitung. BBKK-nya ada berapa? B besarnya, K besar ada berapa? B besar, K kecilnya ada berapa? B besar, B kecil, K besar ada berapa? B besar, B kecil, K besar. Nanti tinggal dihitung. Ternyata dari penghitungan ini perbandingannya 9, 3, 1. Nanti mudah-mudahan ya biar cepat masuk diperjelas dengan tatap muka. Untuk sekarang kamu cari sendiri medianya dan kamu baca LKS-nya saja ya. D. Persilangan monohibrid intermediate. Sifat intermediate adalah sifat yang muncul dari gabungan sifat kedua induknya, atau dapat dikatakan bahwa sifat tersebut tidak dominan atau tidak resesif, maupun resesif, maaf. Lihat LKS-nya halaman 45. Contohnya, ayam hitam kawin dengan ayam putih, tetapi anak-anaknya semua berwarna kelabu. Warna kelabu merupakan warna tengah-tengah antara hitam dan putih. Pada tumbuhan, sifat intermediate dapat diambil pada bunga pukul 4 sore atau nama ilmiahnya Mirabilis jelapa. Bunga pukul 4 sore warna merah, disilang dengan bunga warna putih. Hasil pada keturunan pertama semua menunjukkan bunga warna merah muda. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, diperoleh hasil keturunan F2 fenotipe bunga merah muda, dan bunga putih. Selengkapnya lihat uraian berikut. Sama aja seperti di monohibrid ya jenisnya. Sudah, tinggal kamu baca. Mudah-mudahan dipermudah dalam belajarnya. Tetap semangat belajar di rumah. Pokoknya lebih giat lagi walaupun belajar di rumah. Baca bukunya, baca setiap media yang ada sekarang bisa kamu cari di Google di mana saja medianya yang bisa kamu cari untuk belajar. Untuk tugas
Kerjakan penilaian harian halaman yang 41 dan 47, kirim di foto aja ke WA ibu. Semuanya yang dikirim ke ibu ada semua catatannya, siapa saja yang suka mengirim, siapa yang aktif, yang rajin mengirim tugas, ada semua catatannya untuk tambahan nilai kamu. Makanya rajin, walaupun disuruh hanya foto aja, kerjakan LKS-nya ya. Cukup sekian dari ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.